Shalom saudaraku, selamat sore semuanya, selamat malam. Shalom. Kembali lagi kita jumpa dalam acara Praise and Worship Night pada hari ini Jumat. Setiap Jumat sekali satu minggu ya. Saudaraku, hari ini kita akan membacakan kitab Mazmur, tapi sebelum kita bacakan Mazmur 33, kita berdoa dulu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Sebab besar kasih setiamu bagi kami anak-anak-Mu. Hingga hari ini kami masih bisa beribadah. Meski sepanjang hari kami sudah lelah dalam segala urusan kami. Tapi Roh-Mu lah yang memberi kekuatan, dan kami tahu malam ini kami akan mengalami refresh di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu kami butuhkan. Di hadirat-Mu kami bisa mencurahkan isi hati kami. Di hadirat-Mu kami bisa merasakan kasih sayang-Mu yang dalam. Hadirat-Mu kami sukai Tuhan. Di hadirat-Mu kami bisa memandang wajah-Mu. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Pimpinlah Tuhan acara kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar anak-anak Tuhan semua merasakan kehadiran-Mu. Dimanapun kami berada, yang di rumah, yang di jalan, yang di kantor, di dalam kota maupun di luar kota. Tuhan, Engkau hadir di masing-masing keberadaan kami. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Terimalah pujian, doa, penyembahan kami pada malam ini menjadi kesenangan bagi hati-Mu. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku, kita tahu setiap praise and worship itu tujuannya adalah agar kita bersekutu. Dengan penyembahan minimal 1 jam, saudara akan merasakan aliran hadirat Tuhan. Yang sakit pun bisa sembuh, saudara. Amin. Yang susah hati dihiburkan. Yang lemah pasti ada kekuatan baru. Saya sering udah capek kayak apapun saudaraku, ketika saya penyembahan itu tenaga di luar pikiran saya, di luar nalar saya. Itu bisa kembali kita segar. Yang udah ngantuk-ngantuk, maka yang penting fokus hatimu dan pikiranmu menyembah. Saya bacakan Mazmur 33 yang berjudul Puji-pujian kepada Tuhan Israel. Ayat 1 mengatakan seperti ini. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ayat 7. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ini dulu dari ayat 1 sampai ayat 9 saya bacakan. Nanti kita akan sambung lagi dari ayat 10 sampai 22. Saudaraku, bersorak-sorailah hai orang benar. Orang benar bukan hanya karena perbuatannya saja, tapi karena anugerah
Bagaimana sih kita orang berdosa dilayakkan disebut jadi orang benar? Karena dicuci dengan darah Yesus. Maka patutlah kita bersyukur. Dikatakan bermazmur baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikan baginya nyanyian baru. Itu sebabnya saudara, bermazmur menjadi kesenangan buat saya secara pribadi. Karena kalau bermazmur, saya boleh mengarang sendiri syairnya yang mungkin juga diilhami dari kitab Mazmur ini. Saya rindu kita bermazmur sebentar. Kita nyanyikan dulu satu lagu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Katakan lagi, ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Yesus, ku sanjung Yesus, disanjung Yesus, disanjung tinggi. Malaikat pujinya, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus
Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Saudaraku, kalau kita menyanjung Tuhan, itu sesuatu yang layak, karena hanya Tuhan yang mengerti kita, karena hanya Tuhan yang peduli kita. Apapun persoalan yang sedang kita alami, Tuhan selalu mendengar kita. Tuhan selalu menolong tepat waktu. Tuhan yang selalu peduli akan kita. Kalau suami, anak, keluarga kita, dia tidak seperti Tuhan yang peduli terhadap kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti lagu yang ada sekarang ini yang akan kita nyanyikan. Tuhan yang mengerti. Tuhan yang mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ulangi lagu dari awal. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta.
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli, hanya Kau yang peduli Tuhan, persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Engkau Tuhan kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan, karena-Mu kami ada saat ini Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Oh,
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. 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 Saudaraku, Tuhan itu luar biasa baik. Amin. Dia Bapa yang setia. Amin. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, Dia tetap mengasihi kita, Amin. memberkati hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari bersorak-sorak buat Yes. Tuhan. Mari berikan teriak yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku, jiwaku membumbung
apa yang akan terjadi yang Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan memberkati hidup kita. Karena Tuhan ajaib, karena Tuhan luar biasa, Dia berkah bagi kita. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan.
mereka akan lenyap. Alkitab mengatakan tidak ada mahkota yang turun-temurun terus. Mungkin bertahan berapa keturunan ada yang bertahan, tapi kemudian lenyap digantikan orang lain. Tapi raja di atas segala raja, kerajaannya kekal abadi, saudaraku. Di Mazmur 33 ayat 10 mengatakan, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Jadi kalau saudaraku ada usaha, ada jabatan, ingin menurunkan kepada anak, sia-sia kalau kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Hanya Dia yang punya rencana tetap. Pasti terjadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di ayat 12 Mazmur 33 mengatakan, berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Yahweh. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kita berbahagia karena kita milik Tuhan, kita dipilih. Bukan karena kita layak, bukan karena kita cakep, bukan karena kepintaran kita, bukan karena apapun. Tapi Dia menetapkan, Dia memilih kita. Di ayat 13 mengatakan, Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak-anak manusia. Mungkin saudara berpikir, oh gak ada yang melihat saya. Tuhan melihatmu. Meskipun kau berpikir bahwa Tuhan tidak ada, pokoknya Tuhan ada. Saya melihat suatu kesaksian orang agama lain di TV. Dia mengatakan, aku sudah membaca buku Anu. Dia sudah melakukan penelitian bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia mengatakan begitu, saudaraku. Bodoh. Otak yang cuma segede telur ayam mau memikirkan seluruh kehidupan alam semesta. Kita hanya setitik debu di atas timbangan, di atas dancing. Dikatakan dia 14, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Wow, dia melihat. Sarang semut aja kita manusia nggak mampu, mata kita ini bisa melihat semuanya. Tapi Tuhan memiliki mata seperti apa? Dia bisa memandang. Ayat 15 dikatakan Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Dia perhatikan pekerjaanmu. Baik atau buruk. Lurus atau bengkok. Benar atau salah. 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Benar ini saudaraku. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kita banyak membaca buku-buku sejarah di mana kehebatan seorang pahlawan ditunjukkan. Tapi kenyataannya dia bisa mati kalah juga. Di ayat 17 dikatakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Dengan penyembahan seperti malam ini saudaraku. Cara Tuhan memberi kemenangan itu ajaib. Bagaimana tidak ajaib saudaraku. Ketika bangsa Israel mau menduduki Jericho. Yang dipagar tembok yang tinggi dan kuat. Tuhan memerintahkan orang Israel cuman ngomong. Udah kamu jalan berdiam aja. Kelilingi malam ini sekali, besok sekali, lusa sekali, sampai 7 kali. Pas hari yang ke-7, 7 kali. Lalu kamu tepuk tangan dan tembok rubuh. Bukan kekuatan manusia, kekuatan kuda. Kuda maksudnya zaman itu kuda adalah sesuatu kekuatan untuk berlari cepat menduduki tanah-tanah musuh. Tapi itu gak bisa memberikan kemenangan, kata firman.
ayat 18 kita tahu Daud seorang pahlawan perang yang hebat. Dia tahu bagaimana seseorang mau berperang mendapatkan kemenangan. Dia tahu. Dia seorang tentara yang terlatih, prajurit yang terlatih. Tapi dia tahu beberapa kali dia kalah ketika ada pelanggaran. Beberapa kali dia kalah, bangsa itu kalah kalau mereka tidak setia kepada Tuhan. Di ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Saudaraku, apapun penyakitmu, mungkin kau merasa hampir ingin mati, frustasi, jangan bunuh diri. Kemarin ini saya marak, saya dengar ada yang lompat seorang foto model dari apartemen di Kalibata. Cantik. Katanya dia seorang foto model terkenal. Lompat dari tangga ke-8. Lantai ke-8. Jatuh ke mobil orang. Pecah, darah banyak. Membuat orang ketakutan. Karena apa? Dia tidak datang kepada Tuhan. Padahal di ayat 18 ini dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Tuhan tidak akan membiarkanmu mati sia-sia kalau kau berharap kepada Tuhan. Saya sudah pernah mau bunuh diri. Waktu saya umur 17 tahun. Karena ibu saya meninggal, kami mengalami kesusahan. Saya tidak melihat jalan keluar. Namun hatiku berteriak, jiwaku berteriak meminta Tuhan. Karena saya tidak tahu Tuhan, tapi aku berteriak. Dan Tuhan melepaskan saya dari maut. Saya dicegah dari bunuh diri. Saya disembuhkan dari tekanan jiwa yang merongrong hidup saya. Dan di ayat 19 ini dikatakan, memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Apakah kita pernah merasa kelaparan? Saya pernah mengalaminya. Maka puasa menjadi kegembiraan buat saya. Kalau saudara tidak makan karena terpaksa, itu pedihnya minta ampun. Tapi kalau saudara di tengah-tengah melimpah uang, melimpah makanan di rumahmu dan kau memilih berpuasa. Apalagi kalau kau berpuasa, uang yang seharusnya kau makan kau persembahkan ke rumah Tuhan. Ini saudaraku. Di ayat 20 dikatakan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. 21, ya. Karena Dia, karena Tuhan, karena Bapa Yahweh, karena Tuhan Yesus Kristus, hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yeshua HaMashiach. Bapa Yahweh. Elohim. Bet-Shem, kata orang Israel. Namanya yang kudus. Elohim. Adonai. Yehova. 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Demikianlah pembacaan Mazmur 33. Membaca Mazmur menjadi ciri khas dari Praise and Worship Night di gereja kita, GBI CBM Ganggeng Raya ataupun Pondok Indah. Setiap saudara merasakan kelelahan, kesakitan, kecapean, kejenuhan, kegundahan, atau sedang dirongrong ketidakpercayaan, buka Praise and Worship ini, menyanyilah. Merdekakan dirimu, lupakan semua penyakitmu, datang kepada Tuhan. Bacakan Mazmur
karena Mazmur ini adalah pengalaman-pengalaman raja yang penuh penderitaan, penuh tantangan, penuh godaan. Mereka juga mengalami kesukaran hidup seperti kita dan menang karena bergaul dengan Tuhan. Maka kau pun akan memperoleh jalan keluar, memperoleh ketenangan, memperoleh keamanan dalam segala bidang jika kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, jangan ragu tentang cinta Tuhan. Mari yuk kita nyanyikan satu lagu sebelum kita tutup dengan berkah. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding Kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Yes, Kau Raja atasku. hanya Dia Raja kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kau Raja mulia. Yesus Kau Raja mulia. Benar saudara, kita tidak bisa membayangkan betapa hebatnya Tuhan kita, kebesarannya. Jangan sok tahu. Kita mau membandingkan Tuhan dengan apapun di dunia ini, penelitian apapun. Tidak ada yang sebanding dengan kekuatan Tuhan. Dia terlalu besar, terlalu ajaib buat kita. Kita hanya mampu memahami sepanjang apa yang kita bisa lihat dan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita dengar. Tapi Tuhan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Yes. Oleh karena itu Tuhan itu layak ditinggikan. Amin. Terpujilah Tuhan kalau malam ini Engkau memberi waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Terus ajak keluargamu untuk terus menyembah. Minimal 1 kali seminggu ada kesempatan keluarga bersekutu dengan menyanyi, saling menasehati, adakan family meeting atau FM di rumah saudara. Jangan berhenti. Katakan kepada anak-anakmu, jangan berhenti mendengarkan nasihat orang tua, nasihat firman Tuhan. Karena roh durhaka sedang melanda anak-anak muda di seluruh dunia. Produksi-produksi film atau apapun itu, hasil-hasil medsos, semua mengajarkan keganasan anak-anak muda kepada pemerintah, kepada pemimpin, kepada orang-orang tua. Tetapi anak-anak Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Amin. Mencari kehendaknya. Karena Dia Raja. Dia layak berkuasa memerintah. Amin. Yes. Kalau kau mengatakan Tuhan memerintahlah di negeriku, Dia akan memerintah. Memerintahlah di rumahku, maka Dia akan memerintah. Amin. Memerintahlah di hatiku, maka Dia akan memerintah. Yes. Dan Ia akan membawamu terbang tinggi. Amin. Yes. Kau akan melihat mujizat demi mujizat. Amin. Sebab Dia pencipta segalanya hanya dengan perkataan, dengan firman. Dia katakan jadi maka jadi. Amin.
Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Renungkan kitab Mazmur pasal 33 ini. Sebelum engkau tidur, kalau engkau merenungkan Mazmur 33 ini, sadarilah, apakah engkau akhir-akhir ini bersedih karena mungkin ada doa yang sudah kau panjatkan, kau tidak melihat hasilnya. Perhatikanlah baik-baik bahwa Tuhan itu senang keadilan dan hukum, senang kepada kasih setia. Dia menciptakan langit aja hanya dengan napas dari mulutnya. Perhatikan itu baik-baik. Kalau Dia memberi perintah maka semuanya ada. Hanya kepada Dialah kita bisa mengambil hati. Amin. Yes. Nggak usah ambil muka ke orang, tapi ambil muka kepada Tuhan. Amin. Dia bisa menggagalkan rencana. Saya banyak sekali melihat ada rencana-rencana orang yang salah, yang jahat. Dia bisa batalkan walaupun manusia seahli apapun. Tuhan memandang dari sorga. Jangan berpikir meski kau tidak rasakan, wah aku ditinggal Tuhan. Tidak pernah, Dia maha hadir. Amin. Tuhan maha hadir. Dia ada di sekitarmu, Dia gak pernah meninggalkanmu. Kau yang harus perlu belajar. Jangan suruh Tuhan, paksa Tuhan untuk menyesuaikan diri denganmu. Kau yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Malam ini Tuhan, kami mau mengakhiri Praise and Worship Night. Meskipun hadirat-Mu begitu kuat kami rasakan. Amin. Kami mau istirahat setelah seharian bekerja. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Bagi kami secara pribadi, bagi rumah tangga kami, bagi pekerjaan kami. Amin. Bila kami masih bisa bernapas dan bergerak sepanjang hari ini, itu karena anugerah-Mu. Yes, benar Tuhan. Kami mau ke tempat tidur untuk istirahat. Sebelum kami tidur, selidiki hati kami ya Tuhan. Bila Engkau menemukan kami dalam keadaan tidak waspada, banyak keluhan yang kami naikkan, kami kurang bersyukur. Kami tidak menghitung betapa banyaknya kasih setiamu, betapa besarnya kasih setiamu bagi kami. Ampuni kami. Tapi lewat Mazmur 33 kami mau meninggikan Engkau. Amin. Ampuni untuk setiap asumsi kami yang salah, pola pikir kami yang salah tentang Engkau. Seakan-akan kami sok tahu, mengukur Tuhan, menakar Tuhan menurut pikiran kami. Tapi Engkau tidak terukur. Engkaulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Amin. Kerajaan-Mu tak berkesudahan.
Oleh karena itu Tuhan, kami berlindung di bawah sayap kebenaran. Lindungi tidur kami malam ini. Jauhkan dari malapetaka. Sembuhkan sakit kami. Amin. Campakkan semua beban kami ketika kami tidur. Malaikatmu mendatangi kami, memasuki rumah kami, membersihkan rumah kami. Jagai kami bisa tidur dengan nyenyak. Amin Tuhan. Tidak ada malapetaka yang mengagetkan kami dari atas, dari depan, belakang, kiri, kanan. Tuhan menjaga kami malam ini. Diberkati tidur kami. Amin. Sehingga pagi hari kami bangun dengan sehat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau bersama dengan kami sampai detik ini. Sampai besok. Sampai lusa. Sampai selama-lamanya. Terima kasih. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Amin. Yahweh. Selamat malam Roh Kudus dan para malaikat. Amin, Tuhan. yes. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Selamat Haleluya. malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa di Jumat depan dalam acara Praise and Worship Night. Jangan lupa ini bisa diulang-ulang setiap hari. Jika engkau terberkati, kirimkan ke saudaramu yang lain supaya semua orang boleh bangun pagi menyembah Tuhan atau melakukan penyembahan setiap malam. Amin. Sampai jumpa. God bless you. God bless you. God bless you.